Peluru pun menderu, mengkoyak 7 lubang di sekujur tubuh Buya Abdul Manan. Jadi mulanya adalah sebundel berkas yang dikirim dari Batavia. Bundelan yang berterakan peraturan belasting penarikan pajak. Itu sampai di Kota Padang, Provinsi Pesisir Barat Sumatera waktu itu 1 Februari 1908. Nah, karena Gubernur Jenderal Van Heusen memerintahkan agar penarikan pajak sudah bisa diterapkan pada Maret 1908, Gubernur Pesisir Barat Sumatera Eva Heckler gapah-gopoh melaksanakannya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memang sedang miskin-miskinnya. Kas negara banyak terkuras. Salah satunya akibat operasi militer yang panjang untuk memadamkan perang Aceh. Peraturan belasting itu juga disertai dengan ancaman. Barang siapa yang menentang akan ditangkap dan dipenjarakan. Meskipun demikian, meskipun diancam sedemikian rupa, masyarakat Minangkabau tetap angkat suara dan angkat senjata. Bukan sekedar karena objek pajak yang banyak dan bukan sekedar karena beban pajak yang berat, tetapi ada pula persoalan harga diri di sini. Misalnya, penerapan pajak yang tinggi untuk penyembelihan hewan kurban Idul Adha. Bayangkan, urusan agama kok dipajakin. Ada juga pemikiran bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim membayar pajak pada kafir Belanda. Salah seorang yang kemudian memelopori perlawanan kepada Belanda itu menolak pajak belasting itu adalah Buya Abdul Manan. Dia adalah seorang tokoh masyarakat, ulama dari Kelarasan Kamang. Buya Abdul Manan juga kesohor sebagai Tu Sile alias guru silat senior. Nah, pada tahun 1908 itu usianya sudah menginjak 72 tahun. Meskipun demikian, semangat juangnya Buya Abdul Manan ini gak kalah dengan para anak muda. Buya Abdul Manan kemudian mencoba memperluas perlawanan sampai keluar dari wilayah Agam Tuwo. Nah, dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, Kelarasan Kamang memang berada di bawah koordinasi L.C. Westeneng, pejabat kontrolir Agam Tua. Untuk menggelorakan perlawanan itu, maka diutuslah para duta untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi kepada tokoh-tokoh di seantero ranah Minang. Bahkan, meskipun telah berusia senja, Buya Abdul Manan sendiri masih turun langsung dengan menyambangi Padang Panjang, Lubuk Kalung, Padang, dan Paus 9. Akhirnya, pada 11 Juni 1908, di Masjid Taluk, Kamang, dilakukan rapat rahasia yang dipimpin oleh Buya Abdul Manan. Dalam rapat itu, hadir pula utusan-utusan dari berbagai daerah di ranah Minang. Dalam kesempatan itu, Buya Abdul Manan kembali menyuarakan semangat jihad fisabilillah. Gerakan boikot membayar pajak mulai dilaksanakan di beberapa daerah. Di Kamang sendiri, sebelumnya telah dihimpun para pemuda untuk belajar ilmu agama dan bela diri. Sistem ronda digelar, juga membuat barikade jalan. Nah, pada 15 Juni 1908 terjadi kehebohan. Ada seseorang yang melakukan pembayaran pajak. Kejadian ini memantik kemarahan publik. Masyarakat yang meradang kemudian beramai-ramai meminta orang itu agar tidak membayar pajak. Kabar ini kemudian terdengar oleh pejabat kontrolir Agam Tuwo, L.C. Westeneng. Dengan arahan Gubernur Pesisir Barat Sumatera tadi, Eva Heckler, dia menghimpun 160 serdadu Belanda untuk menyerbu Kamang. Mereka sampai di Kamang pada jam 11 malam. Selepas mendengar kabar dari petugas ronda, Buya Abdul Manan langsung memerintahkan menabuh beduk di surau sebagai tanda bahwa pasukan Belanda telah datang menyerang. Tak lama berselang, sekitar 500-an orang berpakaian putih-putih berhimpun di sekitar rumah Buya Abdul Manan. Negosiasi gagal. Pasukan Belanda tetap berkeras hati untuk menangkap Buya Abdul Manan dan para tokoh pejuang Kamang. Akhirnya, perang pun tidak terelakkan. Takbir berkumandang,
Pertempuran terjadi pada pukul 2.30 dini hari hingga menjelang subuh. Pasukan Belanda berhasil dipukul mundur. Pasukan Belanda kocar-kacir kabur sembari membawa para tawanan. Menjelang subuh, Buya Abdul Manan menepi ke rumah Amaiyah, tetangganya. Naas, sosok Buya Abdul Manan terlihat oleh serdadu Belanda. Peluru pun menderu, mengkoyak 7 lubang di sekujur tubuh Buya Abdul Manan. Bau mesiu menguar dan luka-luka bekas tembakan. Buya Abdul Manan lekas dipapah ke dalam rumah dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Buya Abdul Manan gugur sebagai syuhada. Namun kepergian Buya Abdul Manan tak lantas membuat perlawanan meredah. Perang Kamang menjalar ke Manggopo, Nanggalo, Lubuk Alung, Parit Melintang, Kayu Tanam, Ulakan, Batu Sangkar hingga Lintau. Karena luasnya perlawanan terhadap Belanda ini, perlawanan terhadap pajak ini, perang Belasting ini akhirnya kerap disebut sebagai Perang Padri Jilid 3.